yang kalau misalnya kita ngangkat ataupun kita sengaja telepon nomor itu, 7 hari kemudian kita bakalan meninggal. Yes, welcome guys, balik lagi di channel yang belum kalian subscribe. Kalau misalnya kalian udah klik video ini, tolong di subscribe dulu ya, atau like dan juga share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang kayak gini. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas tentang sebuah mitos ya guys ya. Sebuah mitos yang pernah terjadi di Jepang. Kalau misalnya kalian pernah dengar, ini tuh mitos panggilan kutukan. Nah, mungkin ini cerita yang udah sering kalian dengar ataupun ada di sini yang belum pernah dengar mitos ini. Aku bakalan ceritain sedikit aja ya. Bakalan ceritain sedikit aja tentang nomor misterius. Kalau misalnya di Jepang itu terkenal dengan panggilan nomor misterius. Oke, langsung aja kita dengerin ceritanya kayak gimana. Enjoy the video guys. Ini dia ceritanya. Jadi kisah ini tuh berawal di tahun 2000-an guys. Kenapa dibilangnya nomor misterius? Karena di Jepang itu pernah ada panggilan dari nomor misterius yang kalau misalnya kita ngangkat ataupun kita sengaja telepon nomor itu, 7 hari kemudian kita bakalan meninggal. Meninggalnya itu nggak seperti biasanya. Ada yang hilang, nggak pernah ditemukan. Ada juga yang kecelakaan. Ada juga yang ditemukan pas dia meninggal, itu tuh ekspresinya dalam keadaan takut. Jadi kayak orang itu tuh mati setelah melihat hal yang benar-benar menakutkan. Nah, dalam legenda ini nomornya itu 9999999. Jadi kalau misalnya ada yang memanggil atau kita sengaja nih buat ngetes atau buat bercanda-candaan, itu tuh bakalan bahaya banget. Pernah kejadiannya itu di tahun 2006, ada seorang siswa SMA Jepang yang bernama Haruto. Nah, dia tuh bercanda-canda gitu ya, kayak ngetes, aku coba telepon deh nomor kutukan ini beneran apa enggak. Setelah dia mencoba, telepon itu nyambung guys. Ada yang ngangkat dan suara yang keluar dari telepon tersebut dengan nada datar dan juga berat. Dia bilang kayak gini, "Permintaanmu telah diterima." Di situ Haruto masih tertawa ya, karena dia pikir mungkin ini hanya lelucon aja atau bercanda-bercandaan aja. Tapi di malam itu juga guys, semua suasana itu jadi berubah karena si Naruto Sasuke meren. Si Haruto ini di rumahnya sendirian guys. Nah, di malam itu tiba-tiba telepon di rumahnya itu terus berdering, tapi pas diangkat nggak ada yang jawab. Dan itu tuh terus berulang beberapa kali. Dilanjut dengan suara napas berat yang setiap kali terdengar di dalam kamarnya. Lalu seminggu setelahnya si Haruto ini menghilang dan nggak pernah ditemukan lagi. Polisi udah cari kemana-mana, tapi petunjuk atau satu-satunya petunjuk itu cuma telepon genggam atau handphonenya si Haruto ini. Dan di layar ponselnya terlihat ada panggilan tak terjawab dari nomor 9999999. Katanya sih banyak lagi kisah-kisah yang berkaitan dengan nomor misterius ini. Jadi guys, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa itu cuma hoax? Atau memang mainan-mainan orang gitu ya, biar viral atau gimana, kita nggak tahu. Tapi dari beberapa artikel yang gue baca, katanya si nomor misterius ini tuh adalah nomor kutukan yang berasal dari ritual pemanggilan roh di Jepang. Jadi mungkin ada 1-2 orang yang melakukan ritual dengan nomor ini, dan itu tuh nggak bisa mereka kendalikan, akhirnya menyebar ke seluruh masyarakat. Terus ada juga yang percaya kalau misalnya ini tuh nomor iblis, karena kalau misalnya 999 itu dibalik jadi 666 yang melambangkan iblis dari budaya barat. Dan sisanya mereka tidak percaya atau menyebut kisah ini tuh kisah hoax atau cuman dibuat-buat. Nah, lebih anehnya lagi, nomor misterius ini meskipun kita nggak ada kaitannya, kita nggak nelpon tuh, kita nggak mau tahu, atau kita bodoh amat sama kisah ini, tetap aja sesekali beberapa orang menerima telepon dari nomor ini. Jadi kayak ada sesuatu yang lagi cari mangsanya sendiri. Nah guys, bukan cuma di Jepang ya, di Thailand ini juga terjadi lagi. Ini tuh dialami oleh gadis yang bernama Natasha di tahun 2013. Nah, bedanya Natasha ini dia bukan nelpon, tapi menerima telepon dari nomor tersebut. Nah, di situ kan Natasha tuh nerima teleponnya lagi ada temennya. Kalau dari POV temennya, Natasha ini pas dia abis nelpon atau nerima panggilan telepon dari nomor misterius itu, si Natasha ini langsung bertingkah aneh kayak orang yang kesurupan. Lalu kalian bisa tebak apa yang terjadi 7 hari setelahnya atau seminggu setelahnya. Natasha ini ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Nah, posisinya ponselnya itu atau telepon genggamnya ada di lantai dan layar teleponnya itu masih menyala. Dan di dalam ponselnya itu ada satu pesan terakhir dari nomor misterius itu. Dia bilang di pesannya, "Aku telah menepati janjiku."
So guys, aku nggak tahu itu benar-benar terjadi atau memang cuma cerita yang udah menjadi legenda di Jepang, atau memang benar ada sesuatu di balik nomor misterius ini. Yang pasti benar atau enggak, kalau misalnya ada telepon dari nomor itu, kalian nggak usah angkat ya. Siapa tahu nanti pas kalian ngangkat ada suara orang dengan napas berat, dia bilang, Tagihanmu sebentar lagi jatuh tempo. guys, kalau misalnya kalian ada lagi hal-hal yang kayak gini atau cerita-cerita legenda kayak ini, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada yang pernah mengalami hal-hal yang lebih mistis lagi. Jangan lupa subscribe video ini, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga bunyikan lonceng. Kalau misalnya nanti aku upload video lagi dan kita bahas hal yang lain, kalian langsung dapat notifnya. So guys, itu dia ceritanya. Semoga kalian enjoy the video. See you on the next. Ciao.